Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan tambahan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala wa faqahu. Kita masih membaca perkataan pensarah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala di halaman 17. Wa dzakara al-musannifu rahimallahu ta'ala mathalan akhar, dan penulis rahimallahu ta'ala menyebutkan permisalan yang lain. Jika terjadi sebab-sebab yang menimbulkan ketakutan dan mengepung pada seorang itu al-mus'ijat, hal-hal yang mengganggu, maka Anda jumpai orang yang memiliki iman yang benar, hati yang kokoh, dan jiwa yang tenang, punya kemampuan. Anda jumpai dia punya kemampuan untuk memanagenya dan mengetahui hal-hal yang memperbaiki keadaannya. Walam yatamakan hadal waridu, maka al-warid sesuatu yang datang, yaitu sesuatu yang terjadi, al-mukhawif yang membuat rasa takut, itu tidak mampu untuk menggoncang keyakinannya, untuk menggoyang imannya, mengganggu akalnya. Bahkan Anda jumpai orang yang memiliki iman yang benar, hati yang kuat, itu melakukan tindakan. Anda jumpai orang tersebut ya tasarrufu, melakukan tindakan dalam mutlahimat, hal-hal yang besar, yang musibah-musibah yang besar, tetap bisa dia sikapi dengan hikmah, dengan sikap bijak yang luar biasa. Adapun orang yang tidak memiliki iman, maka biaksi hadhil hal, kebalikan dari keadaan demikian, kebalikan dari keadaan yang telah tadi disebutkan. Mutlahim asalnya gelap. Lailah mutlahimmah, musibah yang bikin gelap, seakan-akan dunia gelap, masalah besar sehingga rasanya gelap. Adapun orang yang tidak memiliki iman, kebalikan dari kondisi orang yang memiliki iman yang kokoh. Jika terjadi hal yang membuat rasa takut, maka terganggulah hatinya, teganglah saraf-sarafnya, kacaulah pikirannya, dan masuk ke dalam dirinya rasa ketakutan dan ketakutan. Walam yafaq, dan dia tidak diberi taufik, tidak diberi kemudahan untuk mengetahui
hal yang layak bagi keadaannya, maka hancurlah kekuatannya dan teganglah sarafnya. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di Madarijus Salikin di pembahasan tentang masalah sakinah menyebutkan makana yalhaquhum ahyanan, apa yang dialami oleh mereka, yaitu Ibnul Qayyim dan kawan-kawannya, guncangnya jiwa dan ketakutan yang dialami disebabkan banyaknya mayatifu bihim min khusumihim, serangan yang berasal dari musuh. Maka ketika Ibnu Qayyim dan kawan-kawan mengalami pikiran yang tidak nyaman, maka jika mereka hadir di majelisnya Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, maka Ibnu Taimiyah akan bacakan pada mereka beberapa ayat sakinah, atau tepatnya 6 ayat sakinah, sehingga mereka murid-muridnya Ibnu Taimiyah mendapatkan dinginnya yakin dan salju ketenangan dalam diri mereka. Ya, bisa tafayatifu ya, mungkin dari kata-kata ta'ifun, ya, ta'ifun maka nakal khayal yulimu bisyaksi, seperti imajinasi yang mengelilingi seseorang. Wal maksudu, dan intinya, anau kullama zada imanul insani, semakin bertambah keimanan seseorang dan kesabarannya dan tawakalnya kepada Allah, dan semakin dia nampakkan syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat Allah, maka bertambahlah kebahagiaannya meskipun dia tidak punya apa-apa dan fakir. Namun setiap kali qalla, semakin berkurang bagian seorang dari sabar, kurang kadar sabarnya, atau hadzu itu makna asalnya bagian, nasib, namun ya, nampaknya terjemah enaknya bisa kadar. Maka semakin sedikit kadar kesabaran dan syukur seseorang, maka akan bertambah tersiksa. Meskipun dia orang kaya raya, bahkan orang yang mutraf, orang yang hidupnya mewah. Karena kekayaan dan kemewahan fi hadis suwari zahirah, dalam rupa yang lahiriah ini, karena kekayaan dan kemewahan dalam rupa lahiriah, inama huwa na'imu zahir, hanyalah kenikmatan lahiriah. Dan sungguh banyak dari mereka orang-orang kaya kehilangan kenikmatan batin. Padahal asyadul alami, rasa sakit yang paling berat dan azab yang paling berat adalah tersiksanya batin. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim serta cucunya Ibnu Taimiyah dalam belajar. Ini cucu namun bital madah.
Maka ada istilah cucu murid. Ya. Kalau Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Rajab itu cucu muridnya Ibnu Taimiyah. Maka Anda jumpai orang yang kuat badannya, kokoh rupa lahiriahnya, dan dia, ini kalau terjemah letak-letaknya, bolak-balik dalam kemewahan. Terjemah Indonesianya bergelimang kemewahan. Namun ternyata Anda jumpai kekuatannya hancur. Muza'za' al-Qudari. Guncang al-Qudar, kalau musyawas terganggu, al-khawatir pikirannya. Ada bahasa al-Qudar. Sepertinya jarang-jarang kita jumpai ada Qudar. Kalau kudrun jamaknya adalah aqdar. Kalau kidron tentu wadah untuk masak. Al-qadru bisa punya kekayaan. Tapi mungkin seperti dari kata takdir, kira-kira, pikiran. Muza'zah, guncang, al-qudar, pikirannya, terganggu al-khawatir sama pikirannya. Hal ini karena cambuk azab itu menimpa hatinya. Namun Anda jumpai ada seorang yang kurus, orang yang miskin, dalhaja, orang yang punya kebutuhan terhadap ekonomi. Namun Anda jumpai dia adalah orang yang kuat imannya, kokoh hatinya, jaksyi hati. Dia jumpai, dia mendapatkan dinginnya yakin dan ketenangan fi qalbihi di hatinya. Ya, sebelum kita lanjut, tadi ada ayatus sakinah. 6 ayat sakinah. Apa saja itu 6 ayat sakinah? Penjelasannya ada di Madarijus Salikin. Berkenaan dengan sakinah, maka sakinah adalah ketenangan yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hambanya. Setelah mendapatkan ketenangan dari Allah, sehingga kesakinah tersebut akan membuahkan tenang dan sikap wibawa. Mengokohkan hati ketika terjadi hal-hal yang menakutkan. Sehingga berbagai macam permasalahan tidak menggoncangkannya. Berbagai macam ujian tidak mempengaruhinya. Bahkan menambah yakin dan imannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan 6 ayat dalam kitabnya. 6 ayat yang membahas tentang masalah sakinah. Nah, itu yang disebut dengan ayatus sakinah. Ayat-ayat sakinah. Yang 6 ayat tersebut semuanya memuat pesan-pesan ini. Sebagaimana
disampaikan oleh Ibnul Qayyim ketika membahas tentang masalah sakinah sebagai salah satu terminal perjalanan seorang hamba menuju Allah. Ibnul Qayyim mengatakan sakinah itu adalah bagian dari anugerah Allah, bukan sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sakinah dalam kitabnya, dalam Al-Quran di 6 tempat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 248. Qala lahum nabiyyum inna ayata mulki ayatiyakum tabutu fi sakinatum mir rabbikum. Kemudian yang kedua surat At-Taubah ayat 26. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kemudian At-Taubah ayat 40. Id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Yang keempat suratul Fatah ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Yang kelima Al-Fatah ayat 18. Laqad radallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Yang keenam masih surat Al-Fatah. Di surat Fatah ada 3 titik. Di surat Taubah ada 2. Ini 3 tengah 2 5 tambah Al-Baqarah 1. Yang terakhir di surat Al-Fatah ayat 26. Ija'ala alladziina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinata ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Itu 6 ayat sakinah. 3 ayat di suratul Fatah, 2 ayat di suratul Taubah dan 1 ayat di surat Al-Baqarah. Kata Ibnul Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, jika beliau mendapatkan perkara yang berat maka beliau membaca ayat sakinah. Dan aku mendengar guruku Ibnu Taimiyah mengatakan saat satu kejadian yang luar biasa terjadi pada beliau dalam sakitnya. Satu kejadian yang akal tidak mampu untuk memikulnya. Min muharabati arwah syaitaniyah, setan memerangi. Setan, penyerangan setan yang nampak padanya. Idzaka, ketika itu. Fi halid dha'fil quwwah, dalam keadaan beliau sakit, lemah kekuatannya. Qal Ibnu Taimiyah mengatakan, "Falamashtadda 'alayyal amru." Maka tatkala kondisinya semakin gawat, kukatakan pada kerabatku dan orang-orang di sekelilingku, bacakan untukku ayat sakinah. Qal Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, "Tsumma aqla'a anni dzakal halu," keadaan tersebut kemudian tercabut dariku dan aku pun duduk dan tidak ada pada diriku kolabah, mungkin kegoncangan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan waqad jarabtu, dan aku juga praktek. Aku mencoba juga membaca ayatus sakinah inda tirabil qalbi. Ketika hati itu terasa goncang. Bima yaridu alaihi, karena berbagai masalah yang menimpanya. Maka kata Ibnu Qayyim, maka aku lihat ayat ini punya pengaruh yang luar biasa untuk mewujudkan ketenangan dan ketenangan hati. Ini kemudian ini panjang lebar disampaikan oleh Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin.
Kemudian kesimpulannya disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid tentang penggunaan ayatus sakinah. Maka beliau katakan, siapa yang membaca, ini kesimpulan dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala wa faqahu, siapa yang membaca ayat sakinah pertama fi mawaqifil khawfi wal faza'i, ketika kondisinya kondisi ketakutan, berada dalam kondisi ketakutan, kecemasan. Yang kedua, fi mawaqifish syubuhati wal fitani, ketika dalam kondisi-kondisi mengalami ketidakjelasan dan kebingungan. Yang ketiga, ingdal hammi wal hazan, ini bisa jadi wirid saat galau dan sedih. Yang keempat, ingda istidadi waswasis syaitani, dan ketika bisikan-bisikan setan itu demikian kerasnya, luar biasanya. 4 kondisi. Maka siapa yang membaca ayatus sakinah di 4 kondisi ini dengan harapan agar Allah meneguhkan hatinya dengan peneguhan yang telah Allah berikan pada hati orang-orang yang beriman, fala haraja alaihi, hukumnya tidak mengapa. Wa rujiya ayakuna lahu dzalika, dan diharapkan akan ada hal itu. Itu ketenangan. Diharapkan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Hukumnya tidak mengapa, boleh. Adakah syaratnya? Ya, katakan dengan syarat. Walakin ala alla yansiba istihbaba qiraati hadil ayat. Namun ya ini namanya tajribatus sholihin, praktek orang-orang soleh tentang khawasul Quran. Ini satu pembahasan di ilmu ulumul Quran, namanya khawasul Quran, kekhasan atau khasiat Al-Quran, yang dibolehkan khasiat Al-Quran ini dibolehkan berdasarkan tajribatus sholihin, ya, pengalaman orang-orang soleh. Ya, namun khawasul Quran yang berdasarkan pengalaman orang-orang soleh ini boleh dilakukan, namun dengan syarat. Jadi yang pertama, tidak dinasabkan istihbab, ya, cuma tidak la haraja alaih saja, tidak mengapa, namun tidak dinisbatkan tidaklah dinisbatkan membaca ayat ini dengan tata cara ini ila syariah, tidak boleh dinisbatkan kepada syariat, tidak dikatakan ini dianjurkan dalam Islam, gitu, tidak boleh. Dianjurkan oleh Nabi SAW, tidak boleh. Kemudian yang kedua, ya, jadi tidak dinilai mustahab. Kemudian yang kedua, wala yatakhiduhu ibadatan, tidak jadikan sebagai ritual ibadah. Tushbihu ibadat al-adhkari wal adiyati syar'iyyati sabitati, yang serupa dengan ibadah, ya, tidak dijadikan sebagai ibadah, semisal ibadah dengan zikir dan doa-doa syar'i yang valid dalam Alkitab wa Sunnah. Wallahu a'lam. Ada 2 syarat. Boleh dengan 2 syarat, tidak diyakini itu mustahab dalam syariat. Kemudian yang ketiga, cara prakteknya tidak boleh, tidak boleh seperti ibadah. Serupa dengan diserupakan dengan zikir-zikir yang sudah valid di Al-Quran dan hadis saat ketakutan, saat sedih, saat galau, gitu.
Ya, kemudian kita lanjut pada sebab kedua untuk agar kita memiliki hati yang tenang, yang ini merupakan kunci hidup bahagia. Qala al-musannif rahimallahu taala, di antara kiat untuk menghilangkan al-hamma, kecemasan tentang sesuatu yang belum terjadi, al-ghamma, keresahan dengan sesuatu yang sedang terjadi, wal qalaqa, dan kecemasan, adalah berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik dengan ucapan dan berbuat baik dengan perbuatan. Dan berbagai macam bentuk berbuat baik. Wa kulluha, dan semuanya adalah kebaikan, wa ihsan, dan kebaikan. Dengan berbuat baik kepada sesama, Allah akan cegah baik dari orang yang bertakwa atau pendosa, al-humum, berbagai macam kegalauan, kecemasan tentang sesuatu yang belum terjadi, wal ghumum, dan kekhawatiran dengan sesuatu yang sedang terjadi. Allah akan cegah bihasabiha, sesuai dengan hal itu. Maka pencegahannya itu semakin kuat jika berbuat baiknya juga semakin besar. Maka bihasabiha, besaran Allah akan hilangkan kegalauan hati berbanding lurus dengan besaran berbagi manfaat yang dilakukan. Akan tapi orang yang beriman, ini tentu bisa kiat ini bisa dilakukan semua orang. Orang kafir juga bisa. Akan tapi orang beriman dari kiat ini mendapatkan kadar yang paling sempurna, wan nasib, dan kadar yang paling sempurna. Dan berkenaan dengan berbuat baik kepada sesama, maka orang yang beriman itu yatamayas, memiliki keistimewaan. Yaitu berbuat baiknya itu muncul dari ketulusan dan berharap pahala. Tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang yang dibantu dan ditolong. Maka dengan berbuat baik, maka Allah akan ringankan untuknya badal ma'rufi, berbagi kebaikan, lima yarjuhu minal khairi, karena kebaikan yang dia harapkan. Dan Allah akan cegah darinya berbagai macam keburukan, berbagai macam kesedihan, kecemasan, karena keikhlasannya dan karena dia berharap pahala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik untuk memerintahkan bersedekah, melakukan kebaikan, atau mendamaikan orang yang berselisih. Siapa yang melakukan hal tersebut, ini berarti apa? Bermanfaat untuk sesama, sedekah bermanfaat untuk sesama. Mendamaikan itu berarti berbuat baik kepada sesama. Maka siapa yang melakukan hal ini, ibtigha'a mardatillahi, karena mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan ajran azima, pahala yang besar. Maka Allah Ta'ala mengkabarkan anna hadhil umur, bahasanya perkara-perkara ini, kuluha, semuanya adalah kebaikan yang miman, dari orang yang muncul darinya perkara ini. Dan kebaikan itu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu mencegah kejelekan. Dan Allah akan berikan kepada al-muhtasib, orang yang berharap pahala, ketika dia melakukan kebaikan kepada sesama, menolong dan peduli, empati, dan ada solidaritas sosial, maka Allah akan berikan padanya pahala yang besar. Nah, di antara bagian dari pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang peduli, orang yang gemar ringan tangan untuk menolong, orang yang empati dengan kesulitan orang lain, orang yang ada pada dirinya solidaritas sosial yang tinggi, maka di antara pahala yang Allah berikan adalah hilangnya al-hammi, hal yang
kecemasan untuk sesuatu yang belum terjadi, wal ghammi dan yang sedang terjadi, wal aqdar dan berbagai macam hal yang mengeruhkan hati dan semacam itu. Nah, maka kalau sebab yang pertama iman dan amal soleh, ini khusus untuk orang yang beriman. Kalau kiat yang kedua bermanfaat bagi sesama, menolong sesama, peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, ini kiat bahagia untuk semua orang. Al-bar wal fajir. Namun karena dengan sebab hal ini sudah menjadi sunnatullah, siapa yang menolong orang lain, kemudian orang lain itu tersenyum karena pertolongannya, karena bantuannya, Masya Allah itu jadi kata orang Jawa, maknyes di hati. Ini semula orang itu sedih, larut dalam kegalauan, bingung, kita bantu, kita tolong. Setelah itu dia akan dengan tulus tersenyum, terima kasih. Maka di hati itu akan masuk ke dalam hati kita kebahagiaan. Maka dan ini menjadi sebab kebahagiaan hati untuk semua orang. Nah, orang yang beriman yang punya ciri khas, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami berbuat baik kepada kalian di antaranya dengan memberi makanan. Itu hanyalah karena wajah Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menginginkan jazaa'a wala syukur, balasan tidak pula ucapan terima kasih. Maka orang yang beriman punya inilah yang mayatamayyazu bihil mu'min, hal istimewa yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Hal istimewa yang dimiliki oleh orang yang beriman. Maka dengan hal ini, maka kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang beriman karena menolong orang lain itu lebih sempurna. Maka orang yang beriman menilai bahasanya akhlak mulia, berbuat baik kepada sesama, itu bukan transaksi jual beli. Menyerahkan uang maka dapat barang. Menolong kemudian berharap untuk ditolong, tidak. Menolong supaya telinga mendengar, terima kasih mas, matur nuwun pak, tidak. Namun menolong, orang yang beriman itu menolong karena berapa pahala. Dan jika menolong itu karena berapa pahala, maka insya Allah manfaatnya adalah hati bahagia. Dan satu hal yang patut diingat, jika orang itu menolong karena menginginkan balasan dan ucapan terima kasih, maka kemudian tidak dapat, maka menolong itu menjadi sebab derita kehidupan. Maka misalnya kita pulang kerja capek, cuaca panas, kemudian ada orang yang dapat musibah, dia tertimpa motor, kemudian kita berhenti, kita tolong, kita bantu dirikan motornya, kemudian kita bangunkan orangnya. Setelah itu orangnya tanpa ada respon apapun, responnya datang kemudian pergi. Padahal kita menolongnya karena ingin mendengar dia mengucapkan terima kasih. Maka ini begitu sampai rumah, semula kemudian sampai rumah itu bikin bahagia, itu nanti berubah jadi tidak bahagia. Begitu sampai rumah karena udah capek, siang panas, siang hari panas, sampai rumah langsung bisa dijamin ketemu istrinya langsung gunjing orang tadi. Ya Allah ya Rabbi, ada ternyata orang seperti itu. Ada ternyata orang yang tidak punya terima kasih. Panas-panas tertimpa motor, kemudian tidak bisa gerak, kemudian ada yang nolong. Saya susah payah, pakai berhenti. Sendirian, gak ada orang ketika itu. Saya tolong, saya bantu, tangan saya jadi kotor karena ini dan itu. Setelah itu ngeloyor pergi tanpa sedikit pun ngomong apa kek gitu loh. Sama sekali enggak. La ilaha illallah, ada ternyata orang. Nah itu
nanti jadi obrolan sampai malam itu. Nanti besoknya pergi ke kantor cerita itu sama orang sekantor itu diceritain semua. Kenapa? Sakit hati karena berharap ada ucapan terima kasih mas, matur nuwun pak. Gitu. Ternyata tidak dapat. Jadi menolong orang jika bukan karena motivasi, ikhlas dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu malah sebab hilangnya bahagia hari itu atau malah beberapa hari itu, bayangkan. Maka sebab bahagia yang sempurna karena menolong dan membantu sesama adalah manakala pertolongan dalam ucapan dan perbuatan atau minjami duit atau yang lainnya atau bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya itu liwajahillahi. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ihtisab. Ikhlas dan berharap pahala. Kita lihat komentar Syekh Al-Utsaimin wafaqahullahu hafizallahu taala wafaqahu. Musannif rahimahullahu taala menyebutkan dalam kalimat ini sebab kedua untuk lapangnya dada dan tenangnya hati dan hilangnya keresahan, kecemasan dan kecemasan, yaitu berbuat baik kepada sesama dengan berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan atau bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya, misalnya dengan bersedekah, dengan uang, ya, dengan minjami uang alias menghutangi, dan dengan peduli, dengan empati, Allah akan cegah kegalauan hati dari semua orang, baik orang bertakwa ataupun penggemar dosa. Berapa besarannya? Yang hilang bihasabi ma qaddama, berbanding lurus dengan apa yang telah dia lakukan berupa berbuat baik kepada sesama. Maka kebaikannya kepada sesama itu akan mengurangi kegalauannya dan keresahannya hatta idza istakmalal imana, sehingga jika iman itu sempurna, jika dia menyempurnakan iman, maka tercegahlah tilkal humum kulluha, semua bentuk kegalauan. Nah, sebab ini telah diisyaratkan, telah disinggung oleh Ibnul Qayyim di satu fasal yang sangat bagus yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau sebutkan padanya sebab-sebab kelapangan dada. Ada satu faslun tentang asbab insirahus sadr. Nah, dan oleh sebagian syekh ini dijadikan sebagai pengajian khusus dan sebagian syekh mensarahnya, dan saya sudah pernah membacakan ini fasal tentang buku fasal tentang sebab-sebab lapangnya dada, yang merupakan satu fasal di Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim, disarah oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ada rekamannya di www.jogjamengaji.com. Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil dalam masalah ini, yaitu firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik kecuali bisik-bisik berisi perintah untuk bersedekah, melakukan kebaikan dan mendamaikan. Maka 3 poin ini seluruhnya itu adalah mimma yu'adda bihi al-ihsanu ilal khalqi, menyebabkan kita berbuat baik kepada sesama. Wa ma ustu'bida an-nasu maka tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah semisal berbuat baik kepada sesama.
Wa dan tidaklah dada itu terasa lapang setelah bermuamalah atau berinteraksi dengan Allah, zat yang mengetahui hal yang gaib dengan tauhid. Dengan semisal muamalatil khalqil bil ihsan ilaih. Semisal dengan interaksi dengan sesama, dengan berbuat baik kepada mereka dan tidak mengganggu mereka. Memaafkan kesalahan mereka dan memaafkan ketergelinciran mereka. Ya, maka manusia tidaklah diperintahkan untuk beribadah dan mendapatkan kelapangan dada setelah bertauhid yang lebih besar daripada ibadah dan kelapangan dada yang dikarenakan berbuat baik kepada sesama. Wa inna a'dhaman nasi ihsanan ilan nas, dan manusia yang paling luar biasa berbuat baik kepada orang lain adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, wa arsyada, dan membimbing, wa dalla, dan menunjukkan, dan meninggalkan manusia dalam keadaan manusia berada di jalan yang putih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan yang Nabi tinggalkan kecuali orang yang binasa. Dan para ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, itu para ulama, adalah manusia yang paling banyak berbuat baik kepada sesama, kepada makhluk seluruhnya. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada jin. Bahkan berbuat baik kepada hewan. Karena semut yang ada di liangnya, kemudian ikan yang ada di lautan, itu memintakan ampun untuk orang yang berilmu, ahli waris Nabi. Nah, kenapa ikan, hewan itu mendoakan orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu agama? Di sini disebutkan satu sebab. Wa innama, hanyalah ikan dan hewan-hewan memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu, sebabnya karena kebaikan yang mereka dapatkan. Itu disebabkan karena orang yang berilmu ini mengajarkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada semua orang, ma yajibu li hadil bahaim, kewajiban yang semestinya dilakukan kepada hewan al-ajma' yang tidak bisa ngomong dengan bahasa manusia, minal huquqi, hak-hak. Maka ilmu agama yang disampaikan oleh para da'i, para ulama, yang disampaikan oleh para da'i dan para ulama, ini mengajarkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak hewan yang wajib dilakukan oleh manusia. Kalau melihara hewan, maka dipenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, dirawat. Menolong hewan yang kehausan itu besar pahalanya, balasannya adalah ampunan Allah dan surganya, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan pertama. Rahasia kenapa hewan-hewan itu memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu ini mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas. Dengan ilmu agama yang disampaikan oleh orang yang berilmu, maka masyarakat mengalami pencerahan. Pencerahan dalam masalah hak-hak hewan dalam ajaran Islam. Tidak boleh kemudian anak dipisahkan dari induknya dalam keadaan anak hewan ini masih membutuhkan induknya karena masih nyusu sama induknya, dan seterusnya. Islam mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan tidak boleh anak burung itu dipisah, dibawa pergi, sehingga induknya itu galau, cemas, bingung anaknya kemana. Nabi perintahkan kembalikan anak burung itu pada di sarangnya, di sarangnya. Nah, ini ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama, oleh para da'i, oleh para mubalik yang mengajarkan
Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ketika ilmu agama ini tersebar di masyarakat, maka kehidupan hewan-hewan itu semakin nyaman. Dia hidup tanpa terdolimi. Ilmu agama mengajarkan kalau mau mancing boleh. Ini tujuannya untuk cari ikan. Tapi kalau mancing untuk main-main, tidak boleh. Mancing, kemudian dapat ikan. Setelah dapat, pancingnya dilepas, ikannya dikembalikan. Dipancing lagi. Kena lagi ikan yang sama. Dicopot lagi. Sampai sehari, sampai dia luka berkali-kali. Karena mancing main-main. Tidak boleh. Ilmu agama yang mengajarkan semacam ini. Oleh karena itu hewan berterima kasih, ikan berterima kasih kepada para ulama dan para pengajar ilmu agama dengan mendoakan mereka. Kemudian penjelasan yang kedua, karena dengan sebab ilmu agama yang diajarkan, maka berkuranglah maksiat di masyarakat. Dan ketika maksiat itu berkurang, maka tidak terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi dan seterusnya. Dan ketika tidak terjadi bencana alam, maka kehidupan hewan itu nyaman. Karena yang menderita ketika banjir itu bukan hanya manusia, semut-semut menderita semua. Berapa korban semut yang mati ketika terjadi banjir? Bayangkan. Berapa ribu atau berapa juta semut mati ketika terjadi banjir. Ketika banjir kemudian air tidak karuan, itu ikan juga nggak nyaman. Ikan yang perlu air jernih dapatnya air kotor. Berapa korban dari ikan, korban dari ini banyak sekali. Maka ikan-ikan, maka hewan-hewan ini berterima kasih kepada para guru ngaji yang menyebarkan ilmu agama, menyebarkan kesadaran di masyarakat sehingga maksiat itu berkurang, sehingga bencana alam itu berkurang. Wahada yaduluka, maka ini menunjukkan pada anda bahasanya ilmu agama itu diantara min a'zami abwabil khairi, pintu kebaikan, pintu berbuat baik kepada orang lain yang paling penting. Termasuk yang paling penting. Kita tidak menutup mata, berbuat baik dengan harta itu juga satu hal yang besar manfaatnya. Dan itu termasuk min a'zami abwabil khairi. Berbuat baik dengan harta, dengan bentuk sedekah, dengan bentuk minjami duit, dengan menghutangi dan yang lainnya, itu juga min a'zami abwabil khairi. Namun berdasarkan hadis yang disampaikan tentang ikan mendoakan, hewan-hewan mendoakan para guru ngaji, maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahasanya min a'zami abwabil khair, di antara pintu berbuat baik kepada orang, kepada makhluk yang paling termasuk yang paling penting adalah ilmu. Maka orang yang belajar ilmu, pelajar ilmu agama adalah orang yang berupaya fitolabil ihsan, untuk bisa berbuat baik. Wa nasyirul ilmi, ya, maka sedangkan guru ngaji yang menyebarkan ilmu juga adalah orang yang berupaya untuk berbagi kebaikan. Maka santri, maka penuntut ilmu itu berupaya untuk mendapatkan kebaikan, mencari kebaikan. Sedangkan guru ngaji itu yang membagikannya dan menyebarkannya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, afdalul hadiyati kalimatul khair. Hadiah paling utama adalah kata-kata kebaikan. Yuhdiha al-abdu ila akhihil muslim, yang diadahkan oleh seorang kepada saudaranya sesama muslim. Ya, demikian yang dibahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Fi soal?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.